Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan online kita pada kesempatan hari ini dengan tema hisab arah kiblat ya, dengan perhitungan trigonometri bola. Saya kira untuk perhitungan trigonometri bola ini teman-teman di SMA atau di aliyah, apalagi yang jurusannya IPA, sudah tidak asing lagi ya dengan ilmu perhitungan trigonometri bola, karena ini salah satu pembahasan pada mata pelajaran matematika. Kita mulai ya. Untuk melakukan perhitungan arah kiblat, lazimnya biasanya kita gunakan perhitungan trigonometri bola ini. Mengapa menggunakan perhitungan trigonometri bola ini? Karena memang permukaan bumi kita itu diasumsikan oleh para ahli seperti bola, dan faktanya memang mirip seperti bola. Dan perhitungan trigonometri bola ini memang biasanya diterapkan untuk menghitung sudut pada permukaan yang berbentuk bola, sehingga bisa kita terapkan bagi umat Islam ya, dalam hal keperluan ibadah untuk menentukan sudut kiblat suatu tempat di permukaan bumi. Jadi alat bantunya kita untuk menentukan arah kiblat, kita gunakan dasar perhitungan trigonometri bola. Nah, untuk menentukan arah kiblat di permukaan bumi ini setidaknya ada 3 komponen utama ya. Jadi pertama adalah titik Ka'bah, ini komponen pertama yaitu A. Yang kemudian yang kedua, lokasi yang ingin dihitung arah kiblatnya B. Dan yang ketiga adalah kutub utara yang disebut dengan titik C ya. Lalu nanti selanjutnya disebut dengan segitiga A, B, dan C, yaitu segitiga yang menghubungkan antara titik A, Ka'bah, titik B adalah lokasi yang ingin dihitung arah kiblatnya, dan titik C adalah kutub utara. Nah, khusus untuk titik A ini, teman-teman bisa lihat di sini, dan titik A ini Ka'bah ya, dan titik C adalah kutub utara, ini tetap ya. Nanti untuk menentukan arah kiblat dia tidak berubah-ubah, tidak berpindah-pindah, jadi tetap titik ini A dan C ini. Yang nanti yang berubah itu adalah yang titik B ini, lokasi yang ingin dihitung arah kiblatnya. Kalau di contoh ini saya ambil titik di Indonesia, titik B nya, lokasi yang ingin dihitung arah kiblat, dan ini bisa berubah tergantung wilayah mana, kota mana, atau tempat mana yang ingin kita hitung arah kiblatnya. Dan ini sudut ini nanti yang akan kita cari dalam arah kiblat. Sedangkan untuk A, Ka'bah, dan C, kutub utara, ini tetap ya, tidak berubah-ubah. Sebelum kita masuk ke hisab praktisnya arah kiblat dengan perhitungan trigonometri bola, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman tentang sistem tata koordinat bumi. Nah, kenapa ini harus kita pelajari? Karena ini sangat berkaitan erat dengan perhitungan arah kiblat. Nah, nanti salah satu langkah untuk menentukan arah kiblat, teman-teman harus tahu dulu titik koordinat suatu tempat, titik koordinat Ka'bah. Maka untuk mengetahui koordinat tempat itu, kita gunakan sistem tata koordinat bumi. Jadi teman-teman harus paham ini dulu. Nah, ini ya. Nanti ada yang nanya, nanti Pak, sistem tata koordinat bumi ini digunakan untuk apa? Yaitu fungsinya untuk menunjukkan suatu titik di permukaan bumi berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Jadi kita perlu mengetahui koordinat bumi, yaitu yang ditunjukkan dengan garis lintang dan bujur. Kita gunakan sistem tata koordinat bumi ini. Kita harus pahami ini dulu. Nanti
kita akan terapkan untuk menentukan arah kiblat. Jadi nanti arah kiblat itu acuannya adalah harus tahu titik koordinat yang ditunjukkan dengan nilai lintang dan nilai bujur. Kayak kita kenalan ya. Di bumi kita ini diasumsikan ada garis khayal ya, atau lingkaran khayal yang melingkari bumi sepanjang titik timur dan barat. Garis tersebut dinamakan sebagai garis ekuator. Nah ini yang perlu teman-teman pertama harus ketahui. Nanti ada banyak garis, ada banyak lingkaran-lingkaran khayal yang dibuat oleh para ahli untuk mengetahui posisi. Jadi kaitannya nanti untuk membantu kita mengetahui posisi titik yang ada di permukaan bumi. Tapi ini yang inti dulu, saya ingin memperkenalkan tentang ekuator ini. Apa itu ekuator? Atau dalam bahasa Arabnya disebut khatul istiwa ya. Orang Indonesia kemudian menuliskannya dengan khatul istiwa. Itu garis yang menghubungkan antara titik timur dan titik barat, yang kemudian membagi bumi menjadi dua bagian besar, bagian utara dan bagian selatan. Nah, itu disebut sebagai ekuator atau khatulistiwa. Garis ekuator ini kemudian juga menjadi titik nol lintang. Nilai lintang, jadi titik nolnya ada di ekuator. Jadi wilayah-wilayah yang berada di sekitaran ekuator atau dilalui oleh ekuator, maka nilai lintangnya pasti nol. Contohnya di Indonesia ada wilayah yang dilalui oleh ekuator, Pontianak. Nah di titik itu nilai lintangnya pasti 0 derajat. Selanjutnya, lintang atau latitude dalam bahasa Inggrisnya. Apa itu lintang? Lintang adalah lingkaran kecil. Nah ini membedakan dia dengan ekuator. Ekuator adalah lingkaran besar, sedangkan lintang adalah lingkaran kecil. Kenapa? Karena dia tidak melalui titik pusat bumi. Lingkaran kecil yang sejajar dengan khatulistiwa. Setiap lingkaran yang sejajar dengan khatulistiwa itu disebut sebagai lingkaran atau garis lintang, dan itu jumlahnya ada banyak sekali di permukaan bumi. Ini contoh saja. Saya gambarkan cuma ada beberapa, tapi faktanya dia banyak sekali tergantung lokasi atau tempat di permukaan bumi. Nilai lintang ini dihitung dari jarak antara khatulistiwa sampai ke garis lintang. Jadi untuk mengetahui nilai lintang suatu tempat itu dari mana kita ketahui? Dihitung dari khatulistiwa sampai ke garis lintang. Itu kan ada jaraknya ya. Nah jarak itu yang disebut sebagai nilai lintang. Dihitung dari mana? Sepanjang garis bujur. Nah ini misalnya lintangnya di sini, kemudian ekuatornya di sini, itu kan ada jarak sepanjang garis bujur ini. Nah itu disebut sebagai nilai lintang. Jadi dapat kita ketahui nanti nilai lintang suatu tempat itu dihitungnya dari mana? Dari ekuator sampai ke garis lintang. Lintang itu nanti terbagi menjadi dua ya. Ada lintang selatan dan ada lintang utara. Lintang selatan berarti dia berada di bagian selatannya ekuator, sedangkan lintang utara dia berada di bagian utaranya ekuator. Dan nilai lintang itu hanya berkisar antara 0 sampai 90 derajat, tidak lebih dari itu. Antara 0 sampai 90 derajat. Lintang selatan biasanya disimbolkan dengan tanda minus ya. Kalau minus berarti itu pasti lintang selatan nilainya. Sedangkan plus itu adalah lintang utara. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan Greenwich Meridian. Jadi ada garis khayal, ada lingkaran khayal yang dibuat untuk membantu kita menentukan atau mengetahui posisi yang ada di permukaan bumi. Di antaranya adalah Greenwich Meridian. Apa itu Greenwich Meridian? Dia adalah garis yang menghubungkan antara kutub utara dan selatan. Berarti ini ya. Nah ini garis atau lingkaran yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Kemudian dia membagi bumi menjadi dua bagian besar, bagian timur dan bagian selatan. Oh berarti garis ini disebut sebagai Greenwich Meridian. Garis ini disebut juga garis utama ya selain ekuator di permukaan bumi kita. Kenapa? Karena dia menjadi titik nol nilai bujur. Jadi nilai bujur suatu tempat itu nanti akan ditentukan dari jarak antara Greenwich sampai
ke garis bujur. Artinya apa? Wilayah yang dilalui oleh Greenwich Meridian ini, garis Greenwich ini, dia pasti nilai bujurnya 0. Sisanya nanti kalau ada jarak antara Greenwich dengan bujur, nah itu berarti ada nilai bujurnya. Nah itu nanti kita dihitung dari mana nilai bujurnya didapat. Oh berarti dari jarak antara Greenwich sampai ke garis bujur, itu disebut sebagai nilai nanti bujur. Nanti akan saya jelaskan di slide ini. Nah, ada lagi disebut dengan bujur. Ini bujur ya. Bujur itu apa? Setiap garis yang sejajar dengan Greenwich. Jadi ada banyak di permukaan bumi, sama seperti lintang tadi, tergantung dengan wilayah atau lokasi yang ada di permukaan bumi. Setiap garis yang sejajar dengan Greenwich itu adalah garis bujur. Kemudian nilai bujur dihitung dari mana? Yaitu jarak antara Greenwich sampai ke garis bujur. Dihitung sepanjang garis lintang. Jadi setiap jarak antara Greenwich dengan garis bujur itu nanti akan ada nilai bujur. Nah, nilai itulah nanti kita ketahui dari sana. Kemudian maksimal ya, nilai bujur itu hanya sampai 180. Jadi kisarannya 0 derajat sampai 180. 0 derajat ini berarti di Greenwich Meridian. Nanti jarak antara Greenwich dengan garis bujur itu disebut sebagai nilai bujur dan maksimal hanya 180 derajat. Wilayah yang berada di sebelah baratnya Greenwich itu disebut sebagai bujur barat. Jika ada wilayah itu nanti nilai bujurnya BB tulisannya, simbolnya. Oh berarti itu wilayahnya berada di baratnya Greenwich. Atau wilayah yang berada di sebelah timur. Kalau tadi ini barat ya, bujur barat di sini, bujur timur di sini. Itu disebut sebagai bujur timur. Jadi kalau ada nanti simbol BT, bujur timur itu artinya, oh berarti wilayah tersebut dia berada di sebelah timurnya Greenwich. Nah itu ya tentang ekuator, kemudian lintang, Greenwich dan juga bujur ini berkaitan erat. Jadi beberapa komponen ini kita pahami, kita gunakan untuk apa? Yaitu untuk mengetahui nanti nilai lintang atau nilai bujur suatu tempat, nilai koordinat suatu tempat yang ingin kita hitung arah kiblatnya. Nah ini ya lebih jelasnya Greenwich Meridian. Jadi dari Greenwich Meridian ini atau dari meridian Greenwich ini bumi dibagi menjadi garis-garis bujur. Kayak dari sini kemudian bumi dibagi menjadi garis-garis bujur yang jumlahnya sangat banyak sekali, di mana setiap 15 derajat selisihnya dengan Greenwich ini dia punya selisih waktu 1 jam. Jadi misalnya ya, garis bujur ini jika dipindah 15 derajat ke arah timur ya, ini timur ya sebelah sini, 15 derajat ke arah timur dari Greenwich ini, maka dia beda selisih waktu 1 jam. Jadi setiap 15 derajat selisihnya waktunya adalah 1 jam. Kalau 30 derajat berarti dia lebih cepat 2 jam. Kalau 45 derajat berarti lebih cepat 3 jam. Nah, sedangkan jika dipindah 15 derajat ke arah barat dan kelipatannya, maka waktunya akan lebih lambat. Kalau 15 derajat berarti lebih lambat 1 jam. Kalau 30 derajat lebih lambat 2 jam. Misalnya kalau di Greenwich itu menunjukkan jam 12 siang atau jam 12 malam, maka 15 derajat ke arah timur, wilayah yang berada 15 derajat di timur, sebelah timur, maka dia menunjukkan jam 1. Atau yang 30 derajat jam 2, 45 derajat jam 3, selisihnya 3 jam. Sedangkan wilayah yang berada di sebelah baratnya Greenwich, setiap 15 derajat selisihnya dengan Greenwich, maka dia lebih lambat 1 jam. Misalnya tadi di sini jam 12 di Greenwich, maka di sini menunjukkan jam 11 ya. Yang 30 derajat berarti selisihnya 2 jam, berarti jam 10.
yang 45 derajat, berarti selisihnya 3 jam, berarti jam 9 dan seterusnya. Nah itu kita bisa melihat selisih waktu ya, yang dilihat dari selisih bujur dari Greenwich. Nah inilah kenapa alasannya di Indonesia ini ada 3 zona waktu. Jadi teman-teman mungkin tahu ada istilah wilayah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, atau waktu Indonesia Timur. Nah itu kenapa kok dibagi? Oh itu berarti menandakan jarak dia dengan Greenwich. Nah ini zona waktu Indonesia. Waktu Indonesia bagian Barat yang berwarna kuning ini ya, dia GMT plus 7. Oh berarti dia jaraknya dengan GMT 15 kali 7 atau 7 kali 15 derajat. Makanya selisih waktunya adalah kurang lebih 7 jam dengan Greenwich. Waktu Indonesia Tengah yang berwarna hijau ya, dia dengan GMT berarti selisihnya plus 8. Oh berarti memang bujurnya dia 8 kali 15 derajat selisihnya, sehingga dia punya selisih 8 jam dengan GMT. Waktu Indonesia Timur yang berwarna biru, dia punya selisih dengan GMT berapa? Plus 9. Kenapa? Oh karena memang dia bujurnya itu 9 kali 15 derajat selisihnya dari Greenwich. Contoh di sini, misalnya di GMT di Greenwich tadi jam 12 malam misalnya, maka wilayah yang ada di Indonesia bagian Barat, misalnya Jakarta ya, karena dia selisihnya 7 jam, maka dia jam 7 lebih cepat. Kalau yang di waktu Indonesia Tengah, misalnya kita di Kalimantan Selatan, karena plus 8 berarti dia jam 8, karena memang selisihnya dia kurang lebih 8 kali 15 derajat dari Greenwich. Kemudian waktu Indonesia Timur, misalnya di Papua dan lain sebagainya, kan waktu Indonesia Timur dia selisih waktunya 9 jam dari Greenwich. Itu menandakan artinya dia bujurnya punya selisih 9 kali 15 derajat dari Greenwich. Nah itu alasannya kenapa di Indonesia dibagi beberapa zona waktu, karena memang dia punya selisih dengan Greenwich yang berbeda-beda. Nah ini agar teman-teman lebih paham lagi tentang sistem tata koordinat bumi ini, coba kita gambarkan sama-sama ya, agar lebih memudahkan teman-teman. Nah ini ada ilustrasi bola bumi ya. Di bumi ini tadi kita hayalkan ada beberapa garis, ada garis utama, ada garis yang sekonder dan sebagainya. Yang kenapa ada garis-garis ini, kenapa ada sistem tata koordinat bumi ini, tadi fungsinya untuk memudahkan kita mengetahui atau menentukan posisi koordinat yang ada di dunia ini. Jadi ingin mengetahui lokasi atau tempat titik yang ada di permukaan bumi. Oke, pertama tadi ya, ini ada garis yang berwarna atau lingkaran yang berwarna orange, yaitu garis yang menghubungkan antara titik timur dan titik barat, sekaligus dia membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu utara dan bagian selatan. Dia juga menjadi titik nol lintang. Garis apakah itu? Oke, disebut dengan garis atau lingkaran atau ekuator bumi, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada garis yang atau lingkaran yang berwarna hijau. Dia adalah lingkaran atau garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan, sekaligus membagi bumi menjadi 2 bagian, timur dan juga bagian barat. Garis ini juga sekaligus menjadi titik nol bujur. Apa itu? Ya, benar, itu adalah Greenwich ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana ekuator, mana Greenwich, garis-garis lingkaran yang ada di bumi kita. Nah misalnya kita
ingin mengetahui lokasi yang ada di muka bumi. Itu ada titik merah itu ya. Di tengah itu kita anggap ada suatu lokasi di permukaan bumi. Nah, kita ingin tahu berapa nilai koordinat atau berapa lintang dan bujur tempat tersebut. Kita terlebih dahulu harus menentukan garis lintang dan garis bujurnya. Kita buat dulu garis lintangnya. Garis lintang masih ingat tadi ya, adalah garis yang sejajar dengan ekuator. Setiap garis yang sejajar dengan ekuator disebut garis lintang. Yang berwarna merah itu adalah garis lintang ya. Nah, kemudian selanjutnya kita gambarkan garis bujurnya, yaitu setiap garis atau lingkaran yang sejajar dengan Greenwich itu disebut sebagai garis bujur. Nah, itu garis bujur yang berwarna ungu itu. Nah, dari sana kita akan tahu berapa nilai koordinat tempat tersebut. Koordinat tempat tersebut adalah 3 derajat 22 menit 20 detik lintang selatan. Loh, kok lintang selatan? Dari mana kita tahu kalau dia lintang selatan? Karena dia berada di selatannya Khatulistiwa. Dia berada di bawah Khatulistiwa. Di bawah itu berarti dia adalah selatan. Maka dia simbolnya adalah lintang selatan. Kenapa nilainya minus 3 derajat 22 menit 20 detik? Karena dia selatan pasti minus ya. Nah, itu dihitung dari mana? Nah, itu ditunjukkan dari garis yang berwarna hitam dan berwarna merah. Itu nilai lintangnya diketahui dari sana, yaitu jarak antara Khatulistiwa yang berwarna orange itu dengan lintang yang berwarna merah. Dihitung sepanjang garis bujur. Itu kan ada jarak ya, ada sudut. Nah, sudutnya itu disebut sebagai nilai lintang, yaitu 3 derajat 22 menit 20 detik lintang selatan. Kemudian selanjutnya bujurnya adalah 114 derajat 40 menit 15 detik. Bujur timur. Dari mana kok kita tahu kalau itu adalah bujur timur? Karena dia berada di timurnya Greenwich. Ini Greenwich sebelah kanan. Oh, berarti sebelah timur. Oh, berarti wilayah ini pasti bujur timur. Kenapa kemudian nilainya 114 derajat 40 menit 15 detik? Nah, itu dihitung dari jarak dia dengan Greenwich. Itu garis yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna hitam dan berwarna ungu ya. Nah, itu adalah nilai bujur, yaitu dihitung dari jarak dia dengan Greenwich sepanjang garis lintang ini. Itu kan ada sudutnya ya. Nah, sudutnya itu yang disebut sebagai nilai bujur. Nah, dari sana kita tahu nanti, oh, tempat ini lintangnya selatan atau utara, kemudian nilainya berapa, bujurnya timur atau barat, kemudian nilainya berapa, itu ya ditentukan dari lokasi tempat tersebut dan jarak dia dengan Khatulistiwa atau jarak dia dengan Greenwich. Itu contohnya tadi ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini contohnya biar lebih memperjelas lagi. Kita ingin mengetahui koordinat tempat-tempat di permukaan bumi berdasarkan pada nilai lintang bujur. Nah, ini contoh ya. Ada yang pertama itu titik itu adalah Ka'bah ya. Dimana nilai lintang Ka'bah dan bujur Ka'bah adalah 21 derajat 25 menit 21,04 detik. Kemudian dia ada lintang utara, bujurnya bujur timur 39 derajat 49 menit 34,33. Ini kalau bisa teman-teman harus hafal ya. Lintang dan bujurnya Ka'bah wajib harus paham, harus tahu dan harus hafal. Karena ini nanti berkaitan dengan perhitungan arah kiblat. Jadi Ka'bah ini adalah nilai titik koordinatnya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini adalah garis yang berwarna kuning dan berwarna biru itu menunjukkan lintang dan bujurnya. Lintangnya yang mana? Yang garis berwarna kuning ya. Sedangkan bujurnya garis yang berwarna biru. Nah, itu namanya garis lintang dan garis bujur suatu tempat. Kemudian misalnya Banjarmasin. Itu titiknya di sana. Berapa lintang dan bujurnya itu bisa kita lihat dari itu garis lintang dan garis bujur.
Kenapa kok dia lintang selatan? Oh, karena memang dia di selatannya khatulistiwa. Khatulistiwa itu garis yang berwarna hitam. Nilainya 3 derajat ya, karena wajar dia hanya tipis ya jaraknya antara khatulistiwa. Berarti 3 derajat dia lintang selatan. Kemudian dia bujur timur. Kenapa bujur timur? Karena dia punya selisih atau dia berada di timurnya Greenwich, maka disebut sebagai bujur timur. Greenwich itu yang garis berwarna merah ya. Dia nilainya 114 derajat, 40 menit 15 detik. Nah, itu dari mana nilainya? Berarti dihitung dari jarak antara Greenwich sampai ke garis bujur. Kemudian contoh terakhir ini misalnya Kanada ya. Lintangnya lintang utara, jelas karena dia berada di utaranya Greenwich. Kemudian nilainya 60 derajat, 6 menit 31 detik. Nah, karena memang dia jaraknya lebih tinggi dibanding Ka'bah ya. Ka'bah kan 21, berarti di atasnya lagi ya kurang lebih 60 derajatan. Kemudian dia bujur barat. Kenapa dia bujur barat? Oh, karena dia berada di sebelah baratnya Greenwich. Kemudian 113 itu dari mana nilainya? Dihitung dari Greenwich sebagai titik 0 bujur sampai ke sampai ke garis lintang dan garis bujurnya. Itu garis lintangnya yang warna kuning, garis bujurnya ada berwarna biru. Nah, itu namanya titik koordinat. Untuk apa mengetahui itu? Ya untuk mengetahui posisi, lokasi, tempat di permukaan bumi, khususnya nanti untuk keperluan menentukan arah kiblat. Saya kira sampai di sini cukup jelas ya. Kalau kurang jelas nanti teman-teman bisa mengulang penjelasannya di video ini atau silahkan baca referensi di jurnal-jurnal, di buku-buku atau di internet. Kita lanjut. Nah, ini satuan dan konversi waktu. Nah, ini juga penting untuk teman-teman ketahui. Kalau bisa satuan dan konversi waktu ini teman-teman hafal ya. Hafal tapi juga harus paham. Jadi tidak cukup menghafal tapi juga harus paham. Kenapa ini penting? Karena kita dengan mengetahui kita mengetahui atau memahami sistem waktu di bumi yang berkaitan erat nanti dengan selisih bujur. Tadi ya saya sampaikan di slide sebelumnya. Satuan dan konversi ini nanti dalam ilmu falak dia merupakan pengetahuan dasar ya yang harus dikuasai. Harus dihafal, harus teman-teman pahami. Coba kita lihat ya, di satu lingkaran full itu berarti dia sama dengan 360 derajat. Saya kira teman-teman sudah mengerti ini. Jadi ketika bumi itu mengelilingi dirinya, melakukan rotasi 360 derajat, itu satu lingkaran ya. Kemudian setiap 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Oke, saya kira ini juga mafhum sekali. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. Oke, ini juga teman-teman saya yakin sudah mengetahui. Nah, 1 hari itu sama 24 jam. Ya, 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 hari itu sama dengan 1 kali bumi memutari dirinya. Jadi 1 lingkaran. Ketika bumi melakukan rotasi mengelilingi sumbunya itu berbentuk lingkaran, itu sama dengan 1 hari. 1 hari kalau kita konversikan ke hari ke jam, dia sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Oke, ini sudah mafhum sekali. Selanjutnya 360 derajat yang sama dengan 1 lingkaran itu sama dengan 24 jam. Oke, tadi sama dengan konsep hari itu ya. 360 derajat itu adalah 1 kali bumi mengelilingi dirinya yang berbentuk lingkaran. Jumlahnya berapa? 24 jam. Maka artinya apa? 1 jam itu sama dengan 15 derajat atau 15 derajat itu sama dengan 1 jam. 24 dibagi 24 sama dengan 1, 360 dibagi 24 sama dengan 15. Oh, inilah didapatkan apa nih? Setiap 15 derajat itu sama dengan 1 jam. Kemudian 1 derajat sama dengan 4 menit. Dari mana? Tinggal dibagi. 15 bagi 15 sama dengan 1. Kemudian 1 jam ini kan sama dengan 60 menit. 60 dibagi 15 sama dengan 4. Oh, 4 menit berarti. 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Nah, ini nanti teman-teman
Ini harus dipahami betul-betul ya, karena nanti ada banyak perhitungan kita mengkonversi dari derajat kita pindah ke satuan jam, atau sebaliknya dari satuan jam kita pindah ke satuan derajat. Maka 15 menit busur ini ya, maksudnya sama dengan 1 menit jam dalam satuan jam waktu. Ini dihitung dari mana? Itu tadi 4 bagi 4 sama dengan 1 menit. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 60 bagi 4 sama dengan 15. Nah, itu ya. Kemudian 1 menit sama dengan 4 detik. 1 menit busur sama dengan 4 detik waktu. Dari mana hasilnya? Oh, itu dari 15 bagi 15 sama dengan 1 ya. Kita jadikan 1 menit. Kemudian ini kita konversikan lagi. 1 menit sama dengan 60 detik. 60 dibagi 15 sama dengan 4. Oh, berarti 1 menit busur sama dengan 4 detik. Kemudian 15 detik busur sama dengan 1 detik jam atau waktu ya. Nah, dari mana hasilnya? Oh, jelas. Berarti 4 bagi 4 sama dengan 1 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. 60 bagi 4 sama dengan 15. Nah, ini ya. Jadi dari mana hasilnya? Itu dari sana tadi. Ini harus teman-teman pahami ya. Hafal tapi juga sekaligus harus dipahami. Nah, selanjutnya 24 jam sama dengan 360 derajat. Nah, itu tadi sama ya, kebalikannya 1 jam sama dengan 15 derajat, 4 menit sama dengan 1 derajat. Oke, berarti setiap 1 derajat itu sama 4 menit. 5 derajat, oh berarti 5 kali 4, 20 menit. 10 derajat berarti 40 menit. Nah, itu konversinya ya. 1 menit sama dengan 15 detik. Oh, berarti kalau 2 menit berarti 30 detik. 4 menit berarti sama dengan 60 detik. 4 detik sama dengan 4 menit tadi 4 detik ya, 1 menit, kemudian 1 detik sama dengan 15 detik busur. Nah, ini ya. Jadi yang kolom pertama ini adalah satuan sudut, yang kedua ini adalah satuan waktu, yang ini ada satuan waktu, ini ada satuan busur sudut ya. Nah, ini harus dihafal sekaligus dipahami oleh teman-teman. Nah, ini juga teman-teman nanti bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung arah kiblat atau nanti waktu sholat dan sebagainya. Jadi saya harap teman-teman mendownload setelah ini di Play Store ya, di Android, kalkulator ilmiah free. Jadi dia produksinya Realmax. Jadi download yang gambarnya seperti ini ya. Tampilannya kira-kira seperti ini kalau di HP. Nah, ini kalau untuk melakukan konversi tadi teman-teman bisa pakai kalkulator. Kalau agak bingung menghitung secara manual bisa menghitung pakai kalkulator ini. Ini tampilan kalau di HP saya. Nah, ini tadi bisa digunakan untuk menghitung ya. Jadi misalnya 360 derajat tadi kita bagi 24 jam sama dengan, nah itu 15 derajat. Atau tadi bisa menghitung yang lain, misalnya 60 derajat dibagi 15 sama dengan 4 menit. Nah, itu ya. 4 jam, 4 jam. Jadi 60 derajat dibagi 15 sama dengan 4 jam. Nah, itu cara untuk menghitung menggunakan kalkulator. Nah, saya harap teman-teman download itu ya. Nanti untuk lebih lanjut bagaimana penggunaan kalkulator ini nanti kita langsung praktek ya, kita untuk menghitung arah kiblat. Nah, selanjutnya ya, tadi saya sudah sampaikan di slide sebelumnya, bujur tempat itu nanti berkaitan erat dengan waktu-waktu yang ada di bumi ya. Jadi selisih bujur suatu tempat dia juga akan punya selisih waktu.
Perbedaan nilai bujur suatu tempat akan berpengaruh juga dengan selisih waktunya. Misalnya ini ya, ada contoh bagaimana kita mengetahui selisih jam di suatu tempat yang berbeda bujurnya. Kita lihat. Nah ini contohnya, suatu tempat itu punya bujur, tempatnya kita sebut Y ya, bujurnya ada 70 derajat 15 menit. Dia belum tahu jamnya di sana jam berapa. Dia bujur timur ya, karena berada di timurnya Greenwich. Kemudian di satu tempat lagi, anggaplah kita sebut sebagai X ya tempatnya. Bujurnya ada 90 derajat 40 menit. Dia menunjukkan jam 12.20. Pertanyaannya, di tempat Y ini dia menunjukkan jam berapa? Nah ini sebenarnya kita bisa mengetahuinya. Dari selisih bujur tempatnya kita bisa mengetahui berapa selisih jamnya. Kita lihat ya perhitungannya. Pertanyaannya tadi, diketahui bujur tempat Y, dia tadi bujur timur 70 derajat 15 menit, dan bujur tempat X itu adalah 90 derajat 40 menit. Di tempat X telah menunjukkan pukul 12.20, maka di tempat Y menunjukkan pukul berapa? Nah ini cara menghitungnya bisa begini. Nah ya, berarti jam di BTY atau waktu di bujur tempat Y sama dengan pukul 12.20 di tempat X ya, dikurang 90 derajat 40 menit bujur X tadi, dikurang 70 derajat 15 menit bujur Y. Kemudian langkah selanjutnya kita kurangkan dulu yang ini, bujur tempat X dan bujur tempatnya ini kita kurang, hasilnya adalah 20 derajat 25 menit. Nah gimana untuk mengetahui waktu di bujur Y ini? Kita harus konversikan dulu 20 derajat 25 menit ini ke satuan jam. Oke, berarti berapa jam nih? 20 derajat berarti 15 derajat sama dengan 1 jam ya kan ya. Sisanya ada 5 derajat lagi. 5 derajat itu sama dengan berapa? Setiap 1 derajat sama dengan 4 menit. Ya enggak tadi ya? 5 berarti ada 20 menit. Oh berarti 1 jam 20 menit itu sama dengan 20 derajat. Sisanya masih ada 20 menit, 25 menit. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa menggunakan kalkulator. Caranya bagaimana? Nah ini dibagi 15. Kalau kita bagi 15 maka hasilnya pasti kesatuan jam. Nah kita buka kalkulator. 20 derajat berapa tadi? 25 menit ya. Dibagi 15 sama dengan pembawa derajat. Nah 1 jam 21 menit 40 detik. Ya, 1 jam 21 menit 40 detik. Hasilnya 1 jam 21 menit 40 detik. Tinggal kita kurang 12.20 dikurang 1 jam 21 menit 40 detik sama dengan 10.58 lebih 20 detik. Nah ini teman-teman bisa pakai ini. Jadi 12.20 kita langsung ini aja ya, 20. Nah 10.58 20. 10 jam 10 lebih 58 lebih 20 menit. Nah ini dapat hasilnya. Oh berarti di bujur Y ini, di tempat Y ini dia menunjukkan pukul 10.58. Kenapa kok dikurang? Karena memang dia nilai bujurnya lebih kecil dibanding bujur X. Kalau bujur Y ini lebih besar dibanding X berarti dia harus tambah. Simbolnya bukan kurang. Karena dia lebih kecil dibanding bujur X berarti dikurang. Oh berarti di bujur X itu menunjukkan jam 12.20, sedangkan di bujur Y itu menunjukkan pukul berapa? Pukul 10.58 lebih 20 detik. Nah ya teman-teman silahkan pahami
Itu kerjakan masing-masing di rumah. Sekarang saya punya latihan soal ya. Nah, latihan soal, teman-teman simak baik-baik penjelasan saya sebelumnya. Kemudian dikerjakan masing-masing di rumah. Nah, setelah itu teman-teman silahkan jawab soal latihan ini. Ada 2 soal ya. Nah, diketahui bujur tempat X itu pukul 70 derajat 15 menit dan BTY itu 120 derajat 15 menit. Di tempat X, berarti di tempat sini menunjukkan pukul 10. Pertanyaannya di BTY ini dia menunjukkan pukul berapa. Nah, itu nanti bisa dikerjakan dengan yang sudah saya contohkan tadi sebelumnya. Ya, teman-teman bisa mengerjakannya. Nah, ini yang selanjutnya, ini teman-teman kalau paham insya Allah bisa menjawab ini. Di bujur tempat X itu menunjukkan 100 derajat 40 menit ya, tempat tersebut bujurnya. Pada saat pukul 9 di tempat X ini, di tempat ini menunjukkan pukul 10 lebih 40 menit. Pertanyaannya, di berapa bujur Y ini? Nah, ini teman-teman sebenarnya kalau paham yang pertama dan kedua ini, yang pertama tadi saya contohkan, kemudian bisa menjawab yang ini, teman-teman akan bisa menyelesaikan soal yang ini. Kalau tadi sebelumnya mencari jam berapa, ini kita tanyakan bujurnya berapa. Dari jam itu teman-teman akan mengetahui berapa selisihnya. Nah, ini silahkan dijawab masing-masing di rumahnya ya.